Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Leslar Channel. Ya, Leslar Channel ya. Kita ada apa, Bang? Enak banget ketawa. Ini di sebelah kita sudah ada tamu istimewa. Salah Ntar satunya. dulu dong. Balik lagi di Ramadan with Leslar. Oh, nama programnya itu ya, Ramadan with Leslar. Maklum, Ya, Bang, Ramadan baru 2 bersama episode. Leslar. Maaf, kalian udah latihan belum berdua? Belum. Ini baru 2 episode soalnya. Udah kenalan? Belum. Udah lama? Iya, Udah lama? harusnya latihan dulu sebenarnya, belum tayang latihan dulu. Ya udah ini kita latihan ya, ini kita latihan. Boleh izin dulu? Balik lagi. Balik lagi bersama Baik lagi bersama kami, Ramadan bersama Leslar. Marhaban tiba. kebanyakan ngeledekin Mama Iis. Ya kan, kebanyakan ngeledekin Mama Iis jadi marhaban tiba. Mama nggak gitu. Ramadan tiba. Mama nggak gitu ya Mama ya. Pinter viral lagi gua. Oke, saat ini teman-teman kita kedatangan bintang tamu yang saat ini lagi bersilaturahmi kepada kita. Kita akan bincang-bincang sama mereka. Pasangan luar biasa ini, pasangan senior nih. Salah satunya adalah sahabat Aldi Taher. Iya. Teman. Itu bener kan? Betul kan? Nggak komen, cuma ngasih tangan, begini dong. Gak ikutan ya. Kamu beda kubu ya. Nggak, dulu teman Langsung kerja, beda. dulu teman kerja memang. Memang teman kerja, mudah-mudahan beliau juga baik keadaannya. Bisa Sabian. I love you so much. Rupanya gerimis. Beda. Rupanya gerimis mengundang. Ternyata dia rekam posting. Rekam posting itu apa ya? Ya paham, Bilar lah. Tuh Bilar tuh tanya, rekam posting apa? Rekam posting apa? Segala sesuatu itu harus direkam dan diposting. Oh, ya nggak apa-apa Iya. kan itu hidup orang. Nah, terjadilah awal pertikaian rumah tangga yang Heran gue kenapa sih orang minta tanggapan Lesti? Yang begini aja nggak tahu. Yang begini aja dia nggak tahu. Lo ngapain minta tanggapan dia gitu? Nah, saya Bagaimana sendiri tanggapan? heran. Bagaimana tanggapan Lesti? Bagaimana tanggapan Lesti? Saya nggak tahu tanggapan Lesti itu apa. Udah pusing. Oke, kita lagi bersama pasangan senior ini Bang Ari Untung dan Kak Venita. Kak, ini kebetulan sama-sama presenter lo dulu kan? Iya. Iya kan? Iya. Bener kan? Ya, Gimana nih? Awal Gimana mulai Pak gimana? ceritanya Pak? Ini banyak yang pengen tahu nih kisah cinta nih, kisah cintanya pasangan senior ini nih. Sekarang udah Maaf, udah seniornya kayaknya sering banget diucapin ya senior. Oke, saya ralat. Ini banyak banget yang penasaran dengan pasangan dewasa ini. udah adult ya. Ini tayangan adult ya. Iya. Ada plusnya, ada plusnya. 35 tambah. Itu yang tambah. Sebenarnya usia saya berarti di 20. Hah? Gua belum ganti casing aja. 20 berapa tahun yang lalu? 20 Iya. tahun yang lalu juga. Gua belum Jadi sering dia- koreksi aja. Jadi maksud Bang Ari ini usia anaknya yang 20 sekarang ya. Hampir ya. Hampir ya. Oke. Makin Dia kan mendekat. seumuran Mama Dede 46. Sumberan Mama Dede. Yang suka curhat di TV ya, Mama. Mama Dede. Mamanya iya. Listi ngomongnya jarang cuma langsung. Makanya Iya, Mama Dede. saya ditungguin tanggapan Iya, iya, Lesti. begitu tanggapan Makanya Lesti. ternyata begini, Iya, iya, baru iya, paham gitu. kita ya. Kak, boleh dong ceritain ke kita gimana sih awal mulanya sampai akhirnya kalian memutuskan untuk menikah dan menjadi pasangan sampai sekarang? Ya memang sudah berjodoh. Nah, itu jawabannya. Itu tanggapan Lesti. Udah itu selesai. Itu Ya, ya. tanggapan Lesti. Ternyata. Pantesan Lesti selalu diminta tanggapannya karena tanggapannya itu langsung sat. Bener. Nggak ribet, udah langsung to the point. Gitu. Bener. Kita mau cocok Luar kemana-mana, biasa. kesimpulannya bener. Bener, udah langsung Udah jodoh. conclusion dia Gak langsung. usah terlalu bertele-tele. Udah to the point aja. Suka, enggak, kawin. Pantes. Ini kenapa tanggapan Lesti viral? Karena ketika saya lagi minta tanggapan orang lain, Lesti yang menjawab. Lesti yang menanggapi. Gitu loh. Pak, maaf Pak, besok nggak usah pakai bintang tamu. Lesti yang menanggapi. Misalnya mau tanya soal Teguh Wisnu nih. Iya, Teguh Wisnu. Kenapa Teguh Wisnu gini? Tanpa Lesti. Nggak perlu tanya langsung narasumbernya gitu. Udah. Saya tanggapan Langsung Lesti, tanggapan orang Lesti. percaya kok ya. Orang menunggu itu kok. Luar biasa.
Tiba-tiba tepuk tangan deh. Iya. Jadi ini mau diceritain nggak? Kalau nggak diceritain saya pulang aja. Oh iya. Kenapa ketemu? Iya. Kenapa ketemu? Awal mulai gimana nih? Sama-sama apa SMP. Cinlok mungkin dulu satu program bareng. Ya katanya nanya ya jangan dijawab dong, tunggu orang nanya. Kan nanya apakah? Kenapa Lesti yang menanggapi? Makanya jangan ngomong-ngomong, kan orang mau jawab, diam aja. Kan aku udah nanya tadi, cukup sekali aku Kalau merasa. Sering berantem, jangan-jangan jodoh. Kegagalan cinta. Jangan-jangan jodoh loh kalian sering berantem. Udah Pak, udah nikah. Oh, udah nikah? Udah. Oh, Itu ya. bentukannya tuh udah segede gitu. Bentukan segede gitu ya ampun. Ya itu mungkin bisa ngomong begitu 2 tahun lalu. Oh, Gitu. oh iya, Jangan-jangan jodoh ya. Gitu. Oh iya, harusnya gitu ya. Iya. Tapi mereka kompak loh mereka ya. Ini kan jodoh loh. Iya Pak, nggak sengaja Pak. Saya dipaksa. Wah. Itu, awalnya itu. Saya dipaksa. Bukannya. Kok kamu kayak nggak terima? Kakaknya biasa aja kan. Inilah dunia ya, kita nggak pernah tahu ya kan. Orang Iya. mungkin lihatnya seperti apa, Iya. tapi aslinya katanya dipaksa. Bagus ya ternyata. Jadi Kalau awalnya Dede sih nggak mau. Makanya aku nggak salah ngomong. Aku Ternyata. menurut apa ya sih? Awalnya tuh gue sebenarnya ngajar presenter. PD-nya abang itu kalau dianalogikan sebagai persentase sesuai dengan umur abang tuh 46% PD-nya, level PD-nya. nggak nyampe 40 ya. belum sampai Iya, ya. Iya. Jadi awalnya gue tuh cuma iseng ngajar sekolah presenter. Terus pas gue lihat ada murid Abang ngajar dulu, ngajar presenter. ngajar dong. Serius? Serius. Oke, terus? Guru tamu. Guru tamu. guru tamu. Gitu. Ini dia gurunya. Itu juga karena ini 1 jam sebelum jadwal mengajar. Karena guru aslinya tiba-tiba cancel. Nyari yang lain. Oh ya, ada nyari untung ya udah nih nggak Mau apa-apa. nggak mau, untung mau ya. nggak mau berarti. Mau nggak Dia- mau. Dia dulu bintang tamunya Arie Untung. Zaman gua di MTV kan. Oke. Arie Untung. Jadi tunggu siapa? Itu pas udah nggak rugi lagi tuh ya? Itu masih ada sedikit selisih lah gitu, masih ada laba dikit ya. Oh, ada margin ya dikit ya? Yang ditunggu dia siapa? Ari Tulang. Kan parah kan? Emang iya? Jadi dulu MTV belum nyampe Palembang. Kan nggak ada. Jadi nggak Kan tahu. ada MTV Dia bilang di Ari Untung. Palembang. Ih, ada artis. Karena nggak hidup di zaman sekarang. Itu Nggak. dia. Maksudnya karena udah nikah. Coba sekarang ada begitu. Mungkin ketemu sama Ari Kriting. Nah, Beda lagi ya. atau Ari Bowo. Jauh lagi kan? Iya, harusnya juga gitu. Oh jadi jauh lagi nih kita. Jadi ketika gua ngajar, gua lihat Ngajar. gua ngeliat murid-murid gua. Ada satu siswi duduk di depan, matanya nanar, Berkaca-kaca. ngeliat gue gini. Lences. Gue masih kan dia pakai anting di hidung segini. Oh ya? Oh iya dulu. Enggak. Masih kesangka sapi atau gitu. Ada antingnya pakai di hidung. Tapi kan? beneran nih? Iya dulu sempat tindik yang kayak gitu-gitu. Gitu. Dia ngeliatin gue pikir ini kenapa nih anak gitu kan? Soalnya kadang-kadang orang bercanda misteriusnya sama soalnya. Kan dia ngeliatin gue pikir matiin, tapi antara mati tuh bengong. Oke. Apa ini perlu gua rukyah nih anak? Gue pikir gitu kan tadi. Mungkin saat itu melamun kali. Ini orang tadi ngomong apaan sih gitu kan. Nggak paham. Itu ini gua. Makanya gua tanya panitia. Yang di depan baju putih siapa? Feni. Oh saat itu masih ingat baju putih? Ingat Ya gua ketahuan bajunya. kan siapa yang perhatiin banget ya. Ya kesian gue liat dia kayaknya anak utusan daerah. Belum paham gitu kan. Gue harus bimbing. Gue minta nomor teleponnya sama pembina. Namanya siapa? Bimbing saat itu? Berarti slang? Oh, bukan. Itu bim-bim. Itu bim-bim Pak Mali. Itu Oh, iya. bim-bim Iya. Pak. Bim Gitu. tak bim. Itu dinding. Itu dinding Bu. Dinding itu yang buat naruh figura kan, gitu kan. Ya. Ini nggak kelar-kelar nih kalau Kelar, tadi presiden ya. mulu nih. Oke. Mau buat saya jawab apa kasih Oke, saat itu akhirnya memutuskan untuk Jadi- ini orang yang akan gue bimbing nih. Itu di slang Pak. Udah tadi Tadi gua mau gituin kan. Gua tanya namanya Feni. Dikasih nomornya gua. Gitu. Dikasih nomor nama penanya. Itu namanya Feni. Nomor sepatu. Bukan Pak. Bukan nomor rumah Pak. rumah. Gua suruh ke Palembang Pak. Ya, jadi Mau nyolong? Pak saya besok aja nih. Boleh nggak Pak? Kalau Bapak udah yakin ya. Nyolong hati orangnya. Iya, nyolong hati Nggak, atau orang. penjelasan ini nanti di voice note aja deh. Bener. Nanti gua kirimin aja, gua tulisin aja. Buat SMS-in, nanya ke dia, Pak. SMS. Setiap hari. SMS mama minta pulsa saat itu.
Pak dulu bukan SMS, pager Pak dulu Pak, pager Pak. Pager. Pager. Iya, jadul sekali ya. Nggak tahu pager kan dia pasti. Tahu. Saya pakai faksimil dulu. Faksimil Pak? Iya. Ya Allah, Bapak tinggal di mana sih Pak? Pak saya besok aja kesini Pak ya. Oh dulu BB ya? BB ya? BB, pakai pin. Enggak, tapi masih SMS. SMS. Gue SMS-in Iya. si Feni, dia nih gue SMS si Feni tuh. Ngapain aja sekarang ngobrol tuh sama dia tuh, sama si Feni ya gitu. Gue ketemu acara di Blok M, acara rambut apa gitu, salah satu produk sampo. Ketemu ada dia. Tapi bukan sampo jadi duta lain. Itu Pentin. Kok dia tahu mereknya ya? Kok disebut? Nggak apa-apa, endorse dong. Nah, udah kesebut kan? Pintar. Nah, Oke. yang berani pakai hitam kan ya? Itu naik produknya. Jadi pas lagi ke sampo itu, gua sebutin bagaimana mau masuk produknya kalau kompetitor disebut juga. Waduh. Bu, biasanya kalau mau masukin satu aja. Dua-duanya. Ya udah, lab boy deh, lab boy. Kebiasaan. Gak ngerti rejoice nih orang nih. Ya detol. Hilangin kuman ya? Nggak masalah dia soalnya bakterinya banyak. Udah gitu, gua tanya dia, yang teman kamu yang itu mana gitu loh, ada temennya yang sering diomongin gitu. Dia gini, yang mana ya? Ih, belagu nih anaknya. Kamu kemarin itu gimana jadinya? Dia habis pergi kemana gitu? Yang mana ya? Wih, jual mahal, belagu nih. Gua tanya sama yang itu. Dia namanya Feni, benar nomor teleponnya berapa? Oh, beda nomornya. Gua tanya sama yang tempat gua ngajak presenter. Dulu Feni, ini nomornya Feni ini bukan sih? Jangan-jangan lu salah ngasih? Oh maaf, Feni ada 2. Salah orang gua selama ini hampir setahun. Gua SMS-in Feni yang lain. Ternyata Feni Rose. Jangan-jangan itu ya. Jadi pas ketemu, apa kamu? Seseorang kemarin yang nelpon gitu kali ya mesti. Apa kamu yang mau mencoba modusin saya? Wah gitu. Tapi mau tuh lebih umurnya lebih dari dia dong. Wah, Oke. Terus Berarti akhirnya setahun salah. abang nggak nyadari saat itu bahwa Salah. orang yang mencari itu orang yang salah. Salah ternyata. Jadi gue minta nomor telepon yang baru. Bener nih Dani dia kan di miss call sekali dia bener nih. Gue SMS-in. Halo Feni, ini Feni yang tadi ketemu bukan? Kalau bukan gak usah dibalas nggak apa-apa. Nggak dibalas sama dia. Tetap nyerang. Aduh. Didiemin aja. Didiemin asli dia kayak Penasaran dong cowok digituin. Cowok digituin kan? Dia Penasaran. nggak tahu siapa gue. Emang dia nggak tahu katanya. Ya lo nggak tahu siapa sih. Kalau lo nikah sama gua nggak pernah rugi lo gitu kan. Ibaratnya. Itu akhirnya ketika akhirnya nikah sama gue tahu dia nikah sama gue bukan karena cinta. Jadi Karena apa? Nyonya Ari Untung, pas dibaca nyari untung. Ya ampun. Oh, Gua iya. pikir nyari cinta, nggak cari kasih sayang atau nyari untung. bener NY, Arye nyari untung sayang. Bener. Kan sih NY kan kalau dibaca nama nih istrinya Bang Ari misalkan NY titik Arye untung, nyari untung berarti nyari untung doang. Istrinya Bang Ari itu nyari untung doang. Lu kalau setiap tuh harus dijelasin detail dulu ya. Iya, sama dia agak memang makanya kenapa? Karena dia itu begitu ngasih tanggapan itu di luar kepala. Oh iya, iya. Apa keluar-luarnya dong? Keluar-luar kantongin deh. NY Ari untung. Nyari untung. Ya itu yang tadi Bu. Itu yang tadi kita omongin itu etata yang kita obrolin Bu tadi baru nyampe. Lauknya dulu. Aduh. Itu Oh, ketemunya gitu ya? pertama. Ketemunya. Jadi Gitu. kakak cuma nyari untung doang gitu. Gimana sih? Enggak, itu kan cuma bercanda. Oh ini yang diplesetin gitu ya Gimana sih? Namanya orang tua. Ada air putih Pak. Mau dibatalin dulu. Kirain beneran. Nyonya Ari Untung. Ternyata itu bercanda. Berarti dari situ awal udah lupain. Pusing. Dari situ awal mulai pendekatannya. Ketemunya. Nah, oke, dari sisi abang. Kalau dari sisi kakak gimana saat itu? Kenapa kakak saat itu nggak langsung ngebalas atau ngerespon pas di chat? Padahal dia kan, karena abangnya cuma nanya tuh, ini bener atau bukannya gitu. Ya soalnya kan emang Apa ya, saat itu mungkin kakak nggak ada pulsa? mungkin Bisa ya. jadi. Bisa ya. Dulu kan. Mau apa nih ask audience? Bagaimana tanggapan Lesti? Kapan Lesti?
emang ini aja sih, maksudnya nggak suka aja kalau misalnya orang SMS terus kayak ini nomornya Feni yang tadi bukan, ini aku Ari yang di Blok M gitu kan. Ya siapa gitu, main SMS aja. Kalian salah sih, jangan gitu dong. Ya cewek jual mahal akhirnya gue kawinin juga. Iya, justru saya harus jual mahal dong. Masa jual murah? Iya benar. Iya dong. Tapi proses dari situ cepat. Oh cepat prosesnya? Cepat. Iya. Ngapain habis itu? Ngapain? Langsung nikah? Langsung nggak ke... nyampe setahun ya. Nggak nyampe setahun kita. Kita nggak nyampe setahun. Kita dekat Jadi sebulan dekat pun juga kita nggak yang dekat nyatain cinta, yang gue suka sama lo suka sama gue mau jadi pacar nggak. Bangun Gitu. komitmen aja saat itu. Kita sama-sama kayak background kita kayak Mas Ari juga dulu pernah pacaran sama siapa, terus pengen udah serius, aku juga pernah pacaran sama siapa udah serius. Tapi ternyata kan kalau emang nggak jodoh, Betul. nggak akan ada yang tahu gitu kan, pasti ya dibubarin aja sama Allah gitu. Nah, jadi ya udah karena kita basicnya itu, terus akhirnya pas kita ngejalanin pun kita kayak nyerahin aja kalau emang jodoh, Allah pasti akan mudahin kok. Tapi kalau misalnya emang dia bukan jodoh kita ya pasti nggak akan disatuin. Ya udah karena mikirnya udah serahnya ke situ aja, ya alhamdulillah malah Emang gue mau nyari disatuin. istri gitu. Ngomong bawa ikan goreng ya? Pak, Liwet. Karena lagi kan ini kita syutingnya menjelang buka. Oh menjelang buka ya, memang lagi di Ya, ini di. bisa nggak sih kalau istri lagi ngejelasan jangan dibikin distract, dibikin ke distract gitu. Soalnya harum, Mak. Ya nggak apa-apa dong, terserah orang. Namanya juga orang tiba-tiba Ini langsung. temennya siapa sih ya? Namanya hidungnya orang. Cuma kan kakak lagi jelasin. Iya. Kan udah jelas. Masa nggak paham? Iya wangi banget ya. Ya itu dia makanya kan. Ini kayaknya ikan bekas kemarin ya. Enggak. Ikan bener bekas kemarin. Ikan bener. lawak semua sih. Kan dia mau nanya. Kan Ikan. Ikan tadi ikan. Bener-bener ikan, bener-bener. Ya, ikan ya. Ikan. ini dede serius ya. Oke. Serius, orang mau Ya, serius. serius sudah bubar. Cantik selalu karir. Serius itu Mas, serius. Kan Kak Ari lagi proses hijrah. Dede waktu itu pernah sempat ikut juga beberapa kali di kajian Ya. musyawarah. Pertama kali kakak tahu Kak Ari hijrah, gimana Responnya tanggapannya? Apa? Responnya seperti Iya, apa? Respon akunya. Kalau tanggapan ini. Ini tanggapan Feni. Tanggapan Feni, bukan Iya. tanggapan Lesti Bukan, ya. Kalau aku waktu itu Tanggapan Feni, tanggapan Ari. Tanggapan saya. Tanggapan. Oke, gimana Kak? waktu itu sih nggak suka, maksudnya kayak apaan sih gitu. Apalagi kalau dulu kan ngomongin masalah hijrah atau apa tuh kayak sesuatu yang aduh ntar dulu deh gitu. Karena waktu itu pas banget kita pernikahan itu usia berapa belas tahun ya? ya udah 11. 12 tahun. Terus kan ya 11 tahun itu ya dibuat asik-asik aja gitu kan. Kita mau apain juga asik-asik aja. Tiba-tiba pas di waktu itu banyak banget aturan gitu, aku nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Sedangkan kan ya namanya kita di karir ya, kadang kita kan ngikutin apa kata produser gitu kan. Mereka mintanya apa, terus bajunya juga dulu kan zaman dulu mungkin kalau aku ya emang karena lagi murah, karena lagi sale kayaknya, lagi banyak diskon, jadi bahannya dikit kan. bahan pakai baju bahannya cuma dikit gitu. Bahan-bahannya dikit, nah terus dia udah mulai komplain, kamu pakai bajunya gini-gini. Terus udah mulai komplain nyuruh aku pakai hijab apa segala macem. Nah itu sedangkan menurut aku waktu itu nggak sejalan sama pekerjaan aja. Jadi ya kita malah berantem terus ya. Berantem dulu awal gua lagi mulai belajar itu, ya namanya juga ban putih ya, dikit-dikit Ngegas ngegas mulu. mulu kan. Apa orang salah gitu, karena merasa udah paling bener aja gitu kan. Termasuk ke istri juga gitu. Kemana-mana orang pada mulai, kok begini gitu. Termasuk katanya yang paling haters gua banget dia jadi jatuhnya. Jadi gua ngapain gitu kan. Oh lebay lo hijrah gitu kan. Dia sendiri yang ngomong itu ke gua. Nah, di momen itu emang ketika ternyata, oh dia pernah ngomong, tau gak gitu kalau ngomongin agama tuh udah gak cocok dia ngomong gitu kan. Sampai ngomong gitu kan. Dulunya kan kita fine-fine aja lah gitu kalau apa-apa bisa tiba-tiba ngomong gitu, kita ngerasa, gua ngerasa wah mulai nih kayak sesuatu nih, ibaratnya ada ego juga dong. Gua pikir apa namanya, nah clip on-nya tolong dibenerin. Jangan Jangan dibahas. diomongin dalam Aku udah lama nggak syuting ya. Iya. Itu kan Matador. Oh Matador. Adanya di Spanyol. Oh iya. Kita masih duduk tadi.
ketika Nggak kelar-kelar ini. saya udah manggil taksi. Aduh, Itu kan tadi saya- aduh, coba kakak dulu ya. Apa dari dulu ya? Maksudnya dari dulu masih berkarir. Itu umur gua berapa dari tahun? Iya. Bisa masuk Tawa Sutra nih maksudnya 2004 dulu ya Tawa Sutra. Sebenarnya kita Berarti umur seumuran. berapa ya? Kelas 4, kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Tapi Dede juga udah nonton Tawa Sutra. Udah nonton kan? Ada Kelas TV berapa? dulu. Ada TV waktu SD. itu. Belum Ada, kan? ada TV di balai desa kan? Ada ya? Ada balai desa kamu kan? Yang nontonnya bagi-bagi. Oh, rame-rame. Rame-rame ya. Sebenarnya kita seumuran. Tapi Gue lahir kecepatan. Enggak, Itu kita doang ya? seumuran Hah. sama ibunya gitu dong. Oh iya. iya. Saya jadi tanya atau saya mau produrin? Ini taksi udah nunggu. Iya, itu udah di Itu udah diketok-ketok tuh. ketok-ketok tuh. Maksudnya apa tuh ketok-ketok lah? Apa kenapa diketok-ketok? Rusak iya. ntar TV-nya. Iya, silakan lanjutin. Saya suruh pertanyaan dari sini saya baca sendiri. Bapak yang nanya Pak, saya mau begini tahu sih, gitu. Bapak Yang tadi jawab, kan tadi kan udah pesan. ditanya, Oh, iya, belum iya. jawab. Oh ya tadi Tadi kan sama kepotong. Jadi dulu sempet ada. Aduh, udah buka ini. Ini udah bisa bawa emosi nih. Itu tadi ya? Iya, sempat ribut nih. Sempat ribut. Jadi ketika Kita cocok ribut soal agama nih. Soal pemahaman agamanya. Benar. Jadi ibaratnya di awal ada ego juga nih. Ada dua pilihan. Kalau dia nggak nurut gue ya memang kita nggak bisa dipanjangin. Gitu dah. Mikir ke situ. Sempat mikir gitu. Tapi kan itu kan pikiran-pikiran pendek ya. Iya. Nah yang kedua adalah gue ngerasa kok gue dijodohin sama istri gue ini adalah memang ada misinya gitu. Maksudnya masa dikasih challenge segini aja gue nyerah sih gitu artinya gitu kan. Berarti bukannya dia nggak mau nurut, tapi menurut guanya yang salah gitu. Cara gue yang salah, caranya gue yang salah. Dan seperti yang gue juga baru belajar di awal juga kan bahwa mungkin ilmu gue juga kemampuan masih begitu-begitu aja. Kemudian pemahaman gue juga baru sedikit, udah sosok ngasih tau orang saat itu kan. Betul. Akhirnya gue putusin untuk lebih banyak gue ibadah sendiri, gue lurusin ke atas gitu ya ibaratnya ibaratnya gue rapiin ibadah gue sambil mungkin gue bertanya gitu, gue cuma pengen punya isi solehah aja kok sebenarnya nggak macam-macam gitu. Kemudian dari proses itu baru dari lihat ceramah atau segala macam kajian baru baru paham gitu mau punya isi solehah, lu udah soleh belum? Akhirnya gue sendiri daripada gue nyuruh orang, gue aja dulu sendiri rapiin ibadah gue. Kita dulu jadi tauladan, jadi contoh. Iya, guanya masih begitu-begitu aja kan. Betul. Gue baru nemu itu 40 tahun, ketahuan umur. Ya segitulah pokoknya. Iya. Ada umur tertentu gitu ya. Berapa puluh tahun, gue akhirnya baru paham, baru belajar Berarti sekitar 6 tahun lalu ini ya. sekitar ya. Dia kok hitungin banget ya? Terus gue nuntut dia seolah-olah dalam waktu 2 bulan harus berubah. Kayaknya nggak fair kan menurut gue. Akhirnya gue minta sama yang di atas, gue minta sama yang punya hatinya dia lah ibaratnya. Untuk gue nggak ketemu sama dia. Dia berubah sendiri akhirnya, maksudnya dia sendiri yang mau cari tahu, belajar sendiri. Jadi orang nyangka dia mulai ngaji gara-gara ikut sama gue, nggak juga, dia ketemu sendiri gitu. Karena awalnya jadi contoh, Kak Feni ngerasa Mari berubah, maksudnya apa ya? Pengen berubah itu bukan dari dorongan orang lain gitu kan ya. Akhirnya kakak ngerasa bukan dari suaminya tak justru, tapi justru pengen ya dia bisa, kenapa gua nggak bisa gitu kan, mungkin. Ini sih ada momen juga. Ada momennya apa? Ada momennya itu sebenarnya kenapa akhirnya aku ngelihat bahwa Mas Ari belajar agama itu malah lebih baik itu gara-gara ya di Instagram kali ya, mungkin netizen juga lah gitu. Gara-gara dia bilang gini, ini suaminya ngomongin soal agama ini tapi istrinya masih joget-joget di situ gitu kan. Masih program ini gitu kan. Terus dari situ aku Sempat dapat hujatan netizen juga. sempet banget. Terus akhirnya aku mikir, Apa sekarang juga masih kok. iya terus akhirnya ya udah terus Siaran dong. apa? Terus. Ya udah terus akhirnya pas dari situ aku mikir kayak nah, sebenarnya Mas Ari itu udah benar gitu. Toh juga bukan sesuatu yang buruk kok untuk belajar agama itu kan bukan sesuatu yang buruk ya gitu. Ya udah akhirnya aku cari tahu lagi kan dia kemarin pengen banget aku berhijab gitu kan. Terus aku cari tahu kenapa sih emang harus berhijab gitu. Apakah memang kita tuh emang diwajibin banget untuk berhijab? Apakah ini cuma tradisi
kearap-arapan yang dimasukin ke Indonesia atau apa gitu. Walaupun dulu sempat kepikiran sih, ntar kalau misalnya udah nikah, udah tua, nanti mau pakai hijab ya pokoknya gitu. Tapi ya pas realitanya kan nggak kayak gitu. Nah ya udah akhirnya cari tahu di YouTube gitu kan, sempat pengen berhijab tanpa dia tahu. Aku beli hijab sendiri gitu kan, beli online zaman dulu. Terus pas nyoba ternyata ih kok nggak cocok ya gitu, sempat tuh ngerasa kayak gitu. Besoknya dapat ujian kesiram air panas gitu kan. Kesiram air panas. Kesiram air panas sempet. Itu pas banget malamnya aku baru nerima si kerudung itu, kan akhirnya udah beli kan. Lagi syuting jangan nyalain handphone tuh atau Jawab apa? udah lama nggak syuting. Dibalikin. Ya udah terus akhirnya nyobain malamnya, terus besok paginya persis kesiram lah di sini kan, kesiram air panas. Gara-gara aku dulu tuh suka banget bikin kopi yang V60 itu kan, jadi yang muter terus emang harus pakai isinya tekonya, terus emang airnya harus panas banget 100 derajat banget gitu biar enak dapetnya. Itu kesiram, ya udah kesiram situ, itu yang benar-benar sempat jadi titik balik aku gitu. Jadi selama perjalanan ke rumah sakit aku sempat yang protes lah gitu ya, sempat kayak oh ya Allah, kenapa engkau berikan aku ujian yang sebesar ini sakit banget loh, aku bilang gitu. Ini panas banget, kenapa engkau berikan aku ujian kayak gini, padahal aku tuh lagi mau coba untuk dekat kepada dirimu, mau coba untuk belajar agamamu gitu, kenapa engkau malah ngirimin aku gitu. Tapi suatu momen juga tiba-tiba kayak ada ngebisikin kayak ini tuh masih panasnya air yang ada di dunia loh, belum apa-apanya ketika di api neraka gitu. Kamu dicelupin berulang-ulang dengan semua dosa yang kita jalanin sama di dunia. Ya udah dari sana aku udah diam aja ngikutin pokoknya semua proses-proses penyembuhan ini kan, karena harus operasi dan segala macam. Dan ternyata itu ujian yang luar biasa menurut aku, karena setiap ada ujian pasti kan ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita dapetin. Nah, alhamdulillah dari situ kita malah jadi ngobrol banyak. Jadi mulai ngobrol soal agama, kan gue tadinya nggak mau ngomong agama lah, takut malah berantem. Di situ mulai akhirnya ngomong, kok Saling sharing ya. kok jadi tertarik ngomongin agama nih, jadi orang yang berubah saat itu gitu. Jadi pengen tahu. Nah dia uniknya waktu lagi kesiram air panas itu, dia kan bisa ngerjain, dia multitasking, bisa dilakuin semua dia bisa sambil make up, ngobrol sambil mandiin anak gitu misalnya kan. Pokoknya bisa, ada bokapnya, itu air baru mendidih, baru mateng. Nah baru matang, ketak, sambil make up ke sampluk gitu, kena plak, jatuh ke ininya dia nih. Tumpah. Gitu. Maksudnya karena baru matang itu kan, pas setelah dibuka celananya itu kayak mangga dikupas gitu, ikut kulitnya kan. Jadi keikut kan, karena pakai kan celana, terus ya kita kan refleks ya, pasti kita mau ngebuka celana kan. Pas itu udah ngikut karena kan si kulit ya kayak dikupas gitu kan. Kupas gitu kan ngikut. Nah, gue bingung kan, dia ngelakuin itu kan ada asisten gue di depan gitu. Maksudnya dia kan bisa, kalau air panas kenapa nggak disiram ke situ aja gitu kan, ke asisten gue, ngapain dia sendiri gitu kan. Ya, jadi ada jahatnya juga. Bapak ya. Jadi pas dibuka gitu, perjalanan ke rumah sakit tuh nggak, ininya belentung-belentung, kayak air isinya gitu, yang belentung-belentung gitu tuh. Apa ruang? Bukan, apa, jadi belentung gitu, kayak melembung-melembung gitu tuh. Melepuh. Itu kan harus dipecahin kan. Iya. Jadi kayak kawah-kawah gitu kan. Iya. Pecahinnya tuh nggak bisa dibius tuh. Bukan nggak bisa, apa? Dibius nggak kena gitu. Tetap Jadi terasa tetap sakit perih gitu, gitu. satu tas, jadi tusuk-tusukin ini dalam keadaan sakit kan, gitu. Kalau itu boleh digantiin rasa sakit itu, kalau boleh digantiin satu saking kesiannya, gua akan suruh asisten gua ganti. Pak, harusnya bapak loh, Harusnya bapak nih, gitu. Nah, tapi ada juga kan di situ orang yang saya juga takut. Kalau begitu juga saya juga mau Pak, kalau dilimpahkan ke orang lain Pak. Iya gitu. Tapi itu tadi dari sisi kafe ini. Dari abang sendiri, apa yang membuat abang merasa gue harus belajar nih, gue harus coba hijrah nih? Itu. Atau ada momen? Banyak sih, jadi bertubi-tubi tuh kan, kayak misalnya macam-macam ya. Dulu kan gua tuh abis di luar lah gitu, zamannya gua rutinitas zaman dulu ya, zaman gua syuting tuh berangkat pagi, syuting sampai malam, pulang syuting, kemudian ya, sama teman-teman hura-hura lah sampai dini hari lagi gitu kan. Gitu sampai dini hari lagi pulang, itu pulang dini hari tuh. Pas gua pulang tuh jam-jamnya kuntilanak keparak warung lah pokoknya. Jam 3 jam 4-an gitu kan, balik jam 7 gue berangkat lagi syuting. Rambutnya semana tuh? Ya mungkin sampai kaki lah gitu. Dijawab lagi.
Udah gitu jam 7 berangkat lagi gitu. Gitu terus tuh. Lama-lama kok capek juga ya gitu. Apa gua hidup cuma kerja senang-senang terus mati gitu doang gitu. Sebenarnya gua ngapain sih gitu, gua pikir gitu doang. Gua nih ngapain, gua dari mana, ngapain, terus gua abis ini mau kemana gitu. Itu aja gitu. Mikir gitu ditambah, terus gua lagi di kantor gitu. Pas kita lagi mulai belajar kan kita mulai nanya-nanya nih, ada pekerjaan, ada yang mungkin akadnya boleh, ada yang masih abu-abu gitu kan. Yang mana yang halal ya, mana yang enggak, kita pelajarin kan. Gak taunya ternyata pekerjaan yang selama ini gua dapetin ini, tendernya gua dapet secara semestinya gak halal, nggak mesti gitu kan, ada gua harus bayar balik segala macam gitu-gitunya tuh, aduh nggak boleh gua pikir. Nah kemudian gua dapet pekerjaan kan ada 2 jenis tuh, yang satu yang akadnya aman, yang satu akadnya masih abu-abu nih, yang satu marginnya tebal, yang satu tipis gitu kan. Ini ambil yang mana nih teman-teman kan? Ya karena kita baru belajar ya, jadi putusin aja. Ya, tapi kita udah tahu kalau ini nggak boleh. Ya yang terakhir kali lah, kita ambil yang abu-abu itu, yang marginnya gede. Jalan. Namun secara hukum Masih abu-abu lah ibaratnya. Ada akad yang nggak boleh sebenarnya. Ketika dijalani memang dapat margin itu dapat gitu. Tapi kemudian banyak hal kayak ada yang kita ketipu, aset diambil orang, pekerjaan lain nggak terbayar, kemudian dihutangin gitu, sampai nominalnya yang kita nikmati cuma kecil, sama seperti waktu gua mestinya ngambil satunya. Jadi gua pikir sebenarnya rezekinya kita tuh udah ditakdirin dapat cuma segini gitu. Cuma maunya ngambil dari yang halal apa yang bukan, tinggal gitu kan. Terus mulai pelan-pelan belajar, mulai ikutan ngaji segala macem gitu. Nah tapi setelah itu ketika udah mulai belajar, gue jadi ngerasa mana yang mesti boleh sama enggak. Gue terlalu terburu-buru untuk ini halal, ini haram, salah gitu. Terlalu terburu-buru padahal gue belum tahu ilmunya. Makanya gue ketika ke dia terlalu ngegas saat itu. Jadi benar gue ya belum bijak juga untuk gue ngasih. Sadar perdagangan juga masih baru belajar. Baru belajar juga. Namun sempat ada godaan lain nggak, atau cobaan lain yang membuat aduh nih gue jadi nggak, gue hijrah nih, atau ada nggak yang kalau membuat gitu sih hampir gagal untuk hijrah? Jadi waktu pada saat gue tuh lagi mulai ngaji tuh kan gue sendiri ngurangin syuting. Iya pasti itu. Gue ngurangin syuting kan, gue ngurangin produksi juga. Gue bikin acara syuting, produksi gue komedi. Itu memang dari awal komitmen awal ya. Ketika hijrah memang sengaja ngurangin. Bukan kan gue tahu kan, oh ini nggak boleh kan gitu kan, misalnya nggak boleh. Yang gue tetap ngelakuin kerjaan biasa, tapi yang kebetulan misalnya yang boleh gitu gue lakuin. Kalau yang ada yang nggak bolehnya, ya gue kan udah tahu jadi gue harus hindarin. Lepas gue syuting, gue produksi juga di komedi. Ketika gue presentasi ke TV-nya, input dari stasiunnya selalu ngomong gini, ini ceweknya kurang seksi ceweknya gitu. Masa main komedi ceweknya pakai hijab gitu misalnya kayak gitu kan. Waduh, kayaknya ketemu di komedi ini lama-lama nih gitu kan. Sebenarnya gue masih kepengen di dunia komedi dia, tapi memang beberapa hal itu gue nggak bisa lakuin kan. Ya gue menyerah untuk ya gue mungkin outputnya nanti lain lagi kali. Jadi gue stop untuk produksi itu. Pekerjaan di kantor gue ngerubah akad-akadnya jadi yang halal aja ambil. Turun juga tuh pekerjaan di kantor turun, syuting menurun segala macam. Pendapatan menurun. Gue 2012 sampai 2016 itu keluarga kita tuh kan iklan mulu nih di TV nih. Iya. Ada yang setahun ada yang sampai 4 iklan, 5 iklan ya dulu ya. Ada 2 iklan, 5 iklan lah gitu kan. Ketika mulai saat itu juga dia kan mulai berhijab tuh. Iklan juga mulai pada mundur dikit-dikit tuh saat itu tuh. Jadi pekerjaan itu banyak yang akhirnya kita nggak bisa ambil. Jadi ya secara ekonomi jadi menurun kita. Nah dia kan langsung komplain waktu itu kan, kamu kan mestinya kepala keluarga, kamu yang cari nafkah, kenapa kamu jadi begini? Tenang, masih ada, insya Allah masih punya kita gitu. Tapi dalam keadaan emosi saat itu kan, gua belaga fine aja, padahal udah mati gua cepat juga nih. Gimana gua ngidupin keluarga gua nih? Ke kantor lama-lama ya tipis juga nih, kita juga nggak ada kan gitu kan. Nah cuma dia yang syuting saat itu, udah gitu gua kepengen minta dia berhijab saat itu kan. Gua nggak kepengen minta sih sebenarnya, kamu pakaiannya tolong di. Pas saat itu Kak Feni juga belum belajar ya saat itu ya? Belum. Ya kan, udah nggak gosip, bajunya begitu semua, mulai aduh, gitu kan. Double combo, double kill. Nah tiba-tiba ketika dia selesai juga pekerjaan stripping kan dia mengundurkan diri lagi, bukan gue nyuruh, dia ngundurin diri lagi.
Jadi kan benar-benar ekonomi kita tuh pendapatan makin lama makin Tipis. iya, makin ya, yang ada aja gitu saat itu kan. Nah, dia nanya sama gua setelah dia berhijab tuh kan. Wah, pas dia berhijab ada tawaran iklan, perpanjangan iklan 2 ya, Mi. 2 panjangan iklan, tinggal teken, dipanjangin tahunnya aja nggak usah produksi lagi, udah gampang banget sebenarnya kan. Tapi dengan cara dia masih kayak keadaan yang sebelumnya, yang belum berhijab gitu. Akhirnya nggak bisa diambil lagi. Terus dia nanya sama gua kan, biasanya setiap hari keluar syuting, abis itu ada di rumah doang. Tapi abis ini kita ngapain ya? Ya insya Allah lah, ini ada rezeki nanti, kita tunggu aja gitu awalnya. Jadi emang ketika di situ mikir apakah terpikir untuk kemudian nggak jadi apa ini bener langkah yang diambil gitu. Diawali udah kalau kita yakin sebabnya itu bukan karena sesuatu yang ada di dunia, maka nggak ada sebab itu yang akan bikin kita kembali. Kalau kita sebabnya gara-gara di sini banyak duitnya, ketika ada duitnya kita balik lagi. Kita kesini kan adalah lillahi ta'ala aja lah, bisa dapat dimudahkan. Alhamdulillah akhirnya dibuktikan satu persatu banyak hal yang digantikan lebih baik. Itu baru tahu. Ari, kan di luaran sana mungkin sama juga kayak kita, banyak yang lagi belajar tentang agama. Pengen dong dikasih motivasinya supaya kita bisa menjadi orang lebih baik, terus bisa lancar belajarnya, terus harus apa yang kita lakuin gitu supaya ya bisa mengikuti jejaknya Kak Ari dan Kak Feni. Kita masih belajar ya. Baik, kita juga masih belajar kali. Sesuai sama pengalamannya Kak Ari. Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang lagi mau belajar juga. Iya. Apa kiat-kiat yang bisa dibagikan ke mereka? Kalau aku pribadi ya, karena kan aku ngelihat Mas Ari juga di awal belajar dulu gitu. Kalau aku sih lebih berpikir bahwa setiap kejadian itu pasti ada prosesnya. Yeah. Jadi jangan juga terburu-buru, jangan langsung misalnya baru bisa baca Iqra langsung mau khatam. Itu kan sesuatu yang susah gitu. Jadi ya pelan-pelan aja nikmatin prosesnya gitu. Pelan-pelan ilmu itu insya Allah kita akan dapetin kalau misalnya kita niatnya mau minta cari ilmu gitu. Dan ketika kita mempelajari perlahan-lahan itu kan insya Allah malah akan lengket banget di kita gitu. Jadi setelah kita tahu ilmu itu terus kita coba aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan jangan juga sering ngejudge orang, karena tetap aja walaupun siapapun orangnya, siapapun itu yang tahu itu kan hanya Allah dan manusia itu sendiri gitu kan. Kita nggak bisa mau siapapun misalnya dia begini dia bisa, nggak bisa. Tetap aja kita ya udah kita mintanya sama Allah gitu ya. Kita jangan pernah menjudge seseorang gitu Betul. ya. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya sebagai hakim yang terbaik itu Allah, bukan manusia. Betul. Sebaik-baik hakim ya Allah. Betul. Kalau ngomongin kali hijrah, orang bilang hijrah perjalanan kan. Gitu. Orang bilang lu udah hijrah, gue nggak setuju orang. Udah itu kan berarti udah finish ya. Jadi ini kan perjalanan, ini journey gitu. Jadi hijrah itu finish ya kalau lu udah yakin kalau lu jannah misalnya kan gitu. Selama perjalanan lu hidup ini ya lu living Masih journey. masih dalam pelajaran, masih belajar selama perjalanan gitu. Jadi apa namanya? The journey is your adventure, ini adventure perjalanan lu. Karena lu juga belum sampai banget gitu ke sana juga. Lu nggak bisa judge orang lain gitu. Merasa lebih baik, hidup lu lebih benar misalnya, lu juga ilmu lu lebih keren apa segala macam. Walaupun dalam perjalanan itu kita yang dijudge orang, gitu. Dalam perjalanan ini pasti gitu, nggak mungkin ya kata satu bilang penuh onak dan berliku gitu ya. Pasti di orang lu menjudge lu karena macam-macam, disangka begini, disangka begitu, disangka apalah macam-macam yang kayak enak. Tapi di situ pun juga nggak orang gitu kita pun jangan sampai kita juga jadi ngejudge orang juga gitu. Nah di sepanjang perjalanan karena tapi dengan nikmatnya itu bikin kita tuh pengen sharing sama orang kan. Misalnya kayak kita makan bakso enak, lu pengen ngasih tau ini bakso enak banget kan gitu. Lu ke tempat yang indah, lu pengen kayak pakai Instagram lu kasih tau ini tempat enak banget. Nah biasanya kalau lebih dalam proses itu tuh pengen ngajak orang itu karena enak banget di sini gitu. Jadi tapi nggak bisa diceritain, harus experience dilakuin gitu kan. Nah tapi ya memang banyak hal yang harus kita pelajari. Jadi kita mungkin belum orang yang tepat untuk memberikan nasihat. Tapi ibaratnya gini, kalau Allah itu kan mampu melakukan apa aja ya, apa aja mampu dilakukan. Nggak ada yang nggak bisa dilakukan. Tapi satu hal yang akan dilakukannya, yaitu mengingkari janji. Kalau kita itu menjanjikan sesuatu yang baik, kita juga kita istiqomah di situ, insya Allah kebaikan dan juga ya sebenarnya kode itu tiap detik ada. Kita
baca tentang kita aja. Oke, luar biasa. Ya Teman-teman, Allah. tepuk tangan dong. Jadi serius gini. Makanya. Iya. Hening biasa gitu. tiba-tiba. Menjelang penutup memang harus serius. Karena memang ada penampilan dari serius. Oh gitu ya. Oh, nanti Silakan. Rocker juga manusia. Nggak keluar gini. Oke, Lo satu lagu dong. Kita belum dengerin tadi satu lagu. Oh, Tahir ya, Tahir. Satu lagu dong. Jangan, nanti sebelum closing udah pada bubar orangnya. Coba kamu aja satu lagu. Ih, Lagu katanya cepet. suami penyanyi dangdut kumas ya. Kan suami penyanyi dangdut, bukan suami penyanyi. Bukan ya sama aja sih. Ya, coba Sikat coba. sama suami penyanyi. Coba nyanyi dikit nyanyi cepet. Jangan suruh nyanyi. Cepet ntar dikasih whiskas cepet. Kucing kali dede. Bisa dikasih whiskas. Dengerin. Apa sih itu? Itu apa tuh? Ini bukan Nada. cari nada tuh. Oh, iya. Cari gara-gara itu. Yuk coba saya kasih dikit saya. Ini lagu Ramadan, lagu Ramadan. Ramadan. Bismillah cinta Suaranya gila. percaya. Jangan nyanyi. Oh iya oke yang lain. Ah, bagus banget berdua tuh. Tadi ada masalah. Itu lagu apa maksudnya? Iya. Oke, sedikit ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, kan sedikit. Masya Allah. Oke sedikit nyanyian dari Resti itu menandai penutup hari ini ya, penutup acara, penutup program hari ini. Makasih Bang Ari, Kak Feni. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Ilmu yang kepada kita, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat, bisa diambil pelajarannya. Amin. Dan buat abang semuanya atau kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Terima kasih loh nih tujuannya. Iya, ini memang gorengan kemarin nih kayaknya. Oh itu kan? Saya pikir sendal tadi Pak. Nggak masuk. Saya gigit kanan gigit kiri gini kalau Itu karena bapak giginya. Itu giginya metik Pak. Gitu ya. Transmisi. Sampai jumpa lagi di next episode. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Hari dan Kak Feni sama-sama. atas Oke. waktunya. Nanti main-main lagi, jangan kapok main kesini. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Ya. dan terus ikutin episode-episode selanjutnya di mana akan ada bintang tamu menarik selanjutnya. Ya. Yang ini sih paling menarik pastinya untuk saat ini. Besok lebih menarik lagi pasti. Besok ada tangannya deh, tapi ada tangannya. Apa? Ada tangannya kan? Apa ada tangan? Bisa menarik kan? Oh. Ubar. Kalau gitu makanya nggak ada tamunya besok beda. Tamu itu tambang, tali tambang, kan menarik. Oh iya. Makanya jangan suka ngeledekin tanggapan Lesti. Jadi Nyonya Ari Untung. Justru tadi lagi mencari balasannya, paham. Beda kalau kamu mikir apa yang dia. Jadi kan tadi tapi yang menarik dan mencolok gitu kan? Iya. Iya mencolok. Apa yang dicolok? Ada jarinya. Mangga. Hah? Ada jarinya. Ada jarinya. Colok, masa mah nggak Masa dicolok? dicolok? Dijolok kan? Kan biar jatuh. Udah. Ini maksudnya apa sih? Aduh aneh-aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sampai Ini udah berapa episode sih?